Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali mengomentari video dari Dik Juli yang judul lucu kali mualaf ucok ini. Adalah kita versi England. Kita akan langsung tonton videonya guys dan habis itu akan kita komentari. Mohon maaf agak sedikit lagi guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf bernama Ucok. Ini pasti dari Batak lah. Dia ini lucu sekali ya. Dia yang mualaf tapi dia yang menyalahkan ada banyak versi Alkitab. Dan versi yang disebutkan dia itu lucu-lucu. Nggak tahu kenapa sih orang ini. Mari sebelumnya kita melihat video berikut ini. Analogikannya ke dalam Alkitab. Alkitab itu banyak versinya kan. Jadi ada versi dalam suku saya seperti suku Batak, ada versi dalam bahasa Indonesianya, ada versi US-nya orang Amerikanya, ada versi England, James. Jadi yang aslinya memang bahasanya bahasa Ibrani. Tapi saya tidak pernah diajarkan sama pendeta ataupun orang Kristen sekalipun, itu memang tidak ada satupun orang yang tahu kecuali pendetanya itu. Nah, yang saya bingunginnya, kenapa harus sekolah pendeta baru mengerti baca Alkitab itu? Memahami Alkitab itu. Kenapa nggak umat biasa yang boleh mengalami itu? Oke, catat dulu poinnya guys ya. Mualaf kita yang namanya Ucok ini menyampaikan pengalaman dia di agama sebelumnya, di mana itu banyak versi Alkitab ya. Ini yang maksud beliau ini adalah terjemahan gitu, terjemahan. Jadi bahasa asli Ibrani yang beredar itu bukan bahasa asli Ibrani guys, tapi yang beredar adalah terjemahannya. Untuk bahasa orang Batak dalam bahasa Batak, orang Indonesia bahasa Indonesia, orang Inggris bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya. Tiap negara tuh ada. Jadi yang beredar tuh terjemahannya, versi terjemahannya. Dan itu pun ya kalau dikaji oleh 74 pakar Alkitab Kristen sendiri ya dari Universitas Harvard, saya sudah pernah buat videonya itu guys. Itu bukan hanya sekedar dalam bahasa terjemahan, tapi juga ada beberapa ayat yang hilang. Ada beberapa ayat yang ditambahkan, ada beberapa ayat yang dihilangkan. Itu penghilangan dan penamaan ayat ini guys berlaku terjadi gitu. Bahkan kalau di versi Jerman itu ya, itu dibuang sekitar tebalnya 3 kali lipat Quran guys. Yang dibuang, ayat-ayat dibuang itu, sehingga dia tidak setebal dari Alkitab versi King James dan sebagainya gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang ditambahkan kemudian dan juga dihilangkan. Itu jadi ada perbedaan. Jadi itu sampai segitunya gitu perbedaannya gitu kan. Nah, itu ya poinnya ya. Beda dengan Quran, di mana-mana Quran itu adalah dalam bahasa Arab, bahasa aslinya gitu ya kan. Terjemahan itu hanya sebagai ya untuk pendamping lah gitu. Jadi Anda kalau beli Quran, ya Anda akan kalau beli Quran terjemahan pun itu dalam bahasa Arab juga ada. Dan macam terjemahan itu dilompeng dengan bahasa Arabnya. Jadi kalau Anda beli Quran terjemahan itu pasti ada bahasa Arabnya juga gitu guys. Jadi bukan terjemahan hanya gitu aja gitu kan ya. Jadi terjemahan itu selalu untuk membantu, bukan utama. Kalau dalam Alkitab kan yang utama terjemahan gitu. Yang aslinya tak mana-mana gitu kan. Hanya dipegang oleh beberapa orang tertentu gitu. Nah, sehingga nggak heran hanya pendeta aja yang ngerti ya. Pendeta dan beberapa umat Kristen yang memang belajar itu, kayak mereka belajar teologi dan sebagainya. Tapi umat Islam, umat Kristen kebanyakan tidak mengerti. Beda dengan umat Islam yang memang memegang kayak saya ya atau yang lain tuh, umat Islam awam itu memegang Quran dalam bahasa aslinya. Beda dengan umat Kristen yang tidak memegang bahasa aslinya. Nah itu guys. Kenapa hanya golongan tertentu aja dalam Kristen itu yang ngerti bahasa aslinya gitu? Nggak semuanya. Kalau Islam kan memegang Quran asli, semuanya memegang gitu kan. Justru yang terjemahan yang nggak susah dicari guys gitu. Karena yang banyak yang beredar itulah yang asli dalam Islam gitu kan. Kenapa harus mereka seperti itu kan? Bahasanya, kenapa harus diterjemahkan bahasa Indonesia? Bah, lucu kali ku tengok kau ini Bang Ucok. Lucu, masa ada versi Alkitab, versi England, versi James, versi Batak gitu ya. Lah, memang disebut versi Alkitab versi King James. Disebutkan begitu guys ya. Alkitab versi King James ya, versi Sebler. Disebutkan versi begitu loh memang. Jadi apa ini ngerti atau gimana gitu?
Ya coba Anda cari Alkitab King James, itu versi King James. King James version gitu. Memang sebutannya memang versi gitu, version gitu kan. Jadi Yuli ini memang apa dia nggak lupa atau bagaimana itu kita nggak tahu juga guys. Bukan versi Bang Uco, itu terjemahan. Jadi Alkitab memang diterjemahkan ke. Jadi kalau Alkitab King James itu bukan Alkitab King James version, tapi Alkitab King James terjemahan gitu. Makanya coba ada googling sendiri deh ya. Alkitab King James version. Memang version guys, memang versi gitu. Nah, jadi dan terjemahan pun ya tetap itu adalah versi lain gitu. Kenapa saya katakan versi lain? Karena memang tidak dalam bahasa aslinya, tapi kayak Quran ya bahasa asli ya. Jadi Anda mau sebut versi apapun itu tetap dalam bahasa asli gitu, ya kan? Tidak mungkin ada versi. Anda akan lihat di Al-Quran di Indonesia sama dengan Al-Quran di negara lain, sama dengan versi Arab gitu guys. Nggak ada lihat versi Indonesia, versi Batak gitu kan. Jadi terjemahan itu ini adalah versi gitu, ngerti ya maksud saya? Ini Alkitab versi Batak, Alkitab versi Indonesia, apa artinya? Itu Alkitab dengan terjemahan Batak, Alkitab dengan terjemahan Indonesia. Itu terjemahan itu sudah versi namanya guys gitu. Jadi kalau nggak mau disebut versi, berarti bahasa asli dan isinya pun harus sama. Nggak boleh ada ayat-ayat yang dihilangkan atau ditambahkan kemudian gitu guys. Banyak bahasa tidak dibiarkan dalam bahasa aslinya saja, bahasa Ibrani. Tadi Abang bilang bahasa asli Alkitab Ibrani. Nah, itu untuk yang perjanjian lama. Tapi kalau untuk perjanjian baru, itu ya Yunani. Nah, kenapa logikanya kok bisa beda gitu? Perjanjian lama Ibrani, baru Yunani. Kenapa? Karena gini guys ya. Semua yang sampai Yesus itu adalah dalam bahasa Ibrani. Beliau nggak mungkin ngomong Yunani, nggak mungkin. Saya pernah sampaikan analogi ya, ibaratnya gini. Pangeran Diponegoro dulu ya dalam melawan penjajah Belanda itu beliau pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, nggak mungkin beliau pakai bahasa Belanda gitu kan. Nah, jadi oleh orang Belanda ketika dia mau memutar balik sejarah Pangeran Diponegoro atau dia mencatat tentang Pangeran Diponegoro, dia pasti akan menggunakan bahasa Belanda. Makanya ada baca buku terbitan Belanda, terbitan bahasa Belanda. Oh, ini nulis tentang Pangeran Diponegoro. Berarti ini bukan Pangeran Diponegoro yang ngomong ini kan. Ini versi Belanda nih. Nah, makanya yang asli itulah versi Ibrani gitu ya, bukan versi Yunani atau itu. Karena nggak mungkin Yesus ngomong dalam bahasa Yunani, guys. Itu faktanya ya. Karena beliau diutus untuk bahasa Israel. Pengikutnya kan orang Israel. Ya, orang yang dijajah oleh Yunani dan Romawi, guys. Itu logika berpikir seperti itu ya. Diterjemahkan ke berbagai bahasa supaya Bang Uco, saya, dan semua kita ini bisa mengerti firman. Masalahnya adalah ya, kalau Quran itu ya disampaikan lengkap, ada Arabnya, ada terjemahannya. Ya, kalau Alkitab beda ya, yang aslinya tuh tak mana-mana guys, hanya orang tertentu yang megang gitu. Dan Anda pun harus nyarinya susah gitu ya, harus googling lah apalah ya, kalau di googling itu bener gitu kan. Dan lagian karena itu bahasa asli yang mana itu tentu gak diajarkan ya di sekolah-sekolah kayak di sekolah minggu itu kan gak diajarkan bahasa aslinya gitu. Mereka cuma diajarkan ya dalam bahasa Indonesianya atau bahasa daerahnya gitu kan. Saya sering perhatikan di sekolah minggu tuh guys. Beda dengan anak-anak kita yang Islam gitu ya, Muslim ya, itu dari kecil diajarkan tentang Arabnya guys gitu. Itu bedanya. Jadi nggak heran kalau hanya segelintir umat Kristen itu yang tahu bahasa aslinya, sementara banyak itu yang tahu bahasa terjemahannya guys. Tuhan dengan baik. Banyak orang yang nggak ngerti meskipun Alkitab diterjemahkan dalam bahasa mereka sendiri, bahasa ibu mereka, banyak yang nggak ngerti, apalagi bahasa aslinya. Aduh. Masalahnya gini ya, kita perlu ngecek antara bahasa ibu dengan bahasa asli, benar nggak ini gitu. Jadi kalau nggak begitu ya, ini berarti kan sistemnya mempercaya aja. Kita percaya bahwa yang terjemahan itu adalah benar gitu, nggak bisa begitu bro ya kan. Di Islam itu diajarkan ya. Makanya kalau kita lengkap gitu ya, dikasih bahasa asli, sehingga kita bisa ngecek nih. Kalau ada terjemahkan aneh-aneh, kita bisa cek aslinya. Langsung semua umat Islam bisa ngecek. Saya bisa ngecek, antum bisa ngecek gitu kan. Semuanya karena kita semua pegang Quran dalam bahasa asli. Jadi kalau ada terjemahan aneh-aneh, kita bisa langsung cek. Oh, ini nggak mungkin gini, bahasa Arabnya begini gitu kan. Nah, enteng guys, easy gitu. Tapi kalau mereka tidak, mereka tuh main percaya aja, imani saja gitu. Ya udah, pokoknya ini terjemahannya deh. Udah, lu baca terjemahannya udah gitu. Aslinya mana? Ya udah, penting kita terjemahan tuh, percaya sama gua deh gitu. Ini mereka ini sistem percaya gitu guys. Itu kacaunya. Lo dia berpikirnya gitu kan.
ada-ada aja. Harusnya bersyukur kalau ada Alkitab dalam bahasa ibunya, bahasa Batak, bahasa... Iya, kita bersyukur ada Alkitab dalam bahasa lokal. Tapi jangan lupa ya, jangan yang aslinya tidak ditampilkan gitu, ngerti nggak? Orang tuh butuh aslinya, bukan terjemahannya. Terjemahan tuh hanya untuk membantu. Kalau lah mainkan ya, kalau Quran ini seluruh dunianya bahasa Arab tuh hanya segelintir orang megang, ya kan? Sementara di Indonesia pakai Quran dalam bahasa Indonesia. Itu kalau ada ngubah-ngubah guys, bahaya. Ngubah-ngubah kalimatnya bahaya. Kenapa? Kita nggak pegang bahasa aslinya, gitu kan? Diubah-ubah oleh tangan manusia lebih gampang gitu. Karena tidak ubah dan hafalnya pun bingung gitu. Orang Batak itu akan hafal dalam bahasa Batak, orang Indonesia akan hafal dalam bahasa Indonesia, orang Minahasa bahasa Minahasa gitu kan. Beda-beda guys, kacau dia. Nggak satu bahasa gitu. Nah, makanya semuanya didompleng dengan terjemahan. Terjemahan itu mendompleng, bukan utama. Sehingga ketika yang hafal tuh penting itulah yang aslinya. Ya, terjemahan tuh hanya untuk bonus gitu kan. Jadi seandainya ada yang coba-coba mengeluarkan nggak bisa guys. Kenapa? Karena aslinya sudah ada. File aslinya sudah ada di dalam kepala kaum muslimin. Nah, itu bedanya. Jadi kalau umat Kristen jangankan hafal lagi yang aslinya, yang tahu aja mereka aslinya tidak guys. Hanya beberapa orang saja gitu. Yang belajar lah tentunya kan. Yang nggak belajar umat Kristen kebanyakan mah nggak tahu gitu. Mereka harus susah payah googling lagi, searching lagi. Itu pun kalau mereka dapat yang benar. Kalau mereka dapat yang situs-situs abal-abal gimana kan, kacau dia guys. Itu poinnya berpikirnya gitu lah. Ya Pak, saya sendiri bersyukur. Tapi saya nggak ngerti bahasa Alkitab, bahasa Batak ya pasti saya nggak ngerti. Bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa itu bahasanya itu tinggi sekali, kromo inggil. Kadang saya membaca ini apa artinya, saya nggak ngerti. Saya justru lebih mengerti bahasa Indonesia. Dan tadi Bang Ucok bilang juga, kenapa harus sekolah pendeta untuk makanya kadang kayak Lord itu kan, kalau Anda cek aslinya, misalnya gini, kita bingung kadang-kadang ya, kenapa kitab Perjanjian Lama tuh itu Yesus mengatakan akulah guru dan tuan gitu. Abjad lamanya kan tuan itu kan, abjad lama itu kan toean gitu kan, toean gitu. Tuh, jadi tuan bacanya gitu kan. Nah, kenapa yang Alkitab terbaru berubah jadi Tuhan? Nah, itu kan kita bingung dan kita belum merujuk aslinya. Ternyata belum aslinya lagi, baru kita merujuk kepada Inggrisnya, ternyata adalah Lord guys. Nah, itu kita paham. Oh, ternyata Lord aslinya. Pahamlah kita kenapa bisa berubah-ubah. Bingung kan? Kadang Tuhan, kadang Tuhan. Karena Lord guys, coba kalau Inggrisnya itu adalah God, itu udah pasti Tuhan. Nggak mungkin Tuhan lagi kalau udah God gitu kan. Nah, di sini kita, jadi untuk bahasa asli itu penting kita pahami sehingga kita tidak disesatkan oleh arti. Coba kalau kita percaya gitu aja, oh Yesus Tuhan itu, bahasa aslinya bahasa Inggrisnya Lord gitu, kacau kan kalau kita main percaya aja. Makanya kita nggak bisa main percaya gitu aja guys, kita harus cek sumber aslinya gitu. Ibaratnya kalau kayak misalnya kayak sekolah lah, kuliah gitu, ada kita bahas tentang buku karya siapa, Shakespeare gitu kan dalam bahasa asli. Tiba-tiba murid-muridnya cuma di bagian kopian yang dalam terjemahan Indonesia gitu kan. Sementara yang aslinya dipegang oleh gurunya, muridnya nggak dapat segitu kopinya. Itu benar nggak guys? Enggak. Murid itu perlu pegang aslinya dan juga pegang terjemahannya agar mereka bisa compare. Ini kayaknya beda deh sama yang ininya gitu. Jadi kalau ada kesalahan mereka bisa cross check lagi gitu, ya kan? Karena nggak semua yang terjemahan itu guys ya. Benar, karena contoh yang kayak Lord tadi, kok bisa berubah dari Tuhan jadi Tuhan gitu, itu kan kacau guys. Karena kalau Tuhan dan Tuhan itu adalah sangat kontradiksi ya. Tuhan itu ya nggak mungkin Tuhan. Tuhan itu kayak misalnya saya Tuhan apa Tuhan, saya bisa disebut sebagai Tuhan, tapi kalau saya disebut Tuhan kacau guys. Makanya itu dua kata yang bertolak belakang gitu, yang nggak bisa disamakan, kata Tuhan dan Tuhan. Jadi saya bisa disebut saya Tuhan bisa, tapi nggak bisa disebut saya Tuhan gitu. Itu fatalnya. Jadi kalau ketika ada perubahan itu kacau guys. Harus dicek yang aslinya, dan kalau menuju aslinya Lord berarti Tuhan gitu. Jadi salah kalau dikatakan itu Tuhan gitu. Kita tahu dari mana, dari cek aslinya gitu. Meskipun aslinya tuh belum asli, masih bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi minimal apalagi kalau aslinya tahu, kita bisa lebih apa lagi gitu, lebih paham lagi gitu kan. Ini mengerti itu justru setelah melihat aslinya gitu, sambil kita belajar tentang bahasa gitu kan.
Seperti bahasa aslinya. Siapa yang larang orang belajar bahasa asli Alkitab? Ada banyak di internet, bisa banyak. Ucok tadi bukan mengatakan dilarang, tapi memang ya umat Kristen itu hanya mendapatkan dalam versi terjemahan, guys. Ya, hanya mendapatkan. Beda dengan Islam yang di mana-mana itu dijual justru yang versi Arabnya gampang mudah didapat gitu, guys. Gampang dapat, bahkan dipraktekkan dalam sholat, dalam apapun itu kan. Kalau mereka kan tidak, selalu dibacakan di mana-mana itu balas terjemahannya gitu. Untuk dapatkan yang aslinya tuh susah banget ya. Benar susah gitu. Googling dulu lah, apalah gitu. Jadi kan nggak gampang sedia. Nah, orang-orang yang nggak punya jaringan internet gimana? Orang-orang yang kayak di kampung-kampung atau di tempat-tempat yang tidak terjangkau teknologi gimana gitu kan? Jadi nggak semua orang loh, guys, di dunia ini. Kita sekarang ini masa COVID-nya aja orang sekolah daring aja luringnya agak susah itu, banyak yang ngeluh gitu kan. Nah, apalagi hal beginian gitu yang bagi mereka nggak begitu penting, penting lagi sekolah mereka, penting lagi nafkah mereka gitu kan. Nah, intinya adalah beda dengan Quran yang langsung dalam bahasa aslinya, sehingga tidak perlu hal begituan gitu, langsung di depan mata kita gitu, kita bisa cross check. Literatur di toko buku rohani Kristen gitu ya, boleh. Saya punya adik rohani masih SMA dan dia sudah menjadi penginjil. Dia bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Arab. Dia masih SMA loh ya. Dia sudah menangkan temannya. Tapi dia kan kemauan dia belajarnya gitu. Nggak diajarkan dari kecil. Kayak Islam itu ya, dia kecil tuh diajarkan tentang bahasa Arab, tentang Quran dalam bahasa Arab gitu. Jadi udah dari kecil tahu. Ini SMA kan. Itu pun nggak semua anak SMA kan, Kristen kan. Bahkan yang udah bapak-bapak pun nggak tahu juga bahasa aslinya gitu, guys. Bahkan udah kakek pun ada juga nggak tahu bahasa aslinya gitu, ya kan. Jadi intinya adalah jangan dia contoh satu orang gitu. Jadi kecuali kalau mayoritas anak SMA itu ngerti bahasa Ibrani, itu oke, bisa jadikan landasan. Tapi kalau 1-2 orang ya karena mereka mau belajar itu gitu, dan itu aksesnya lebih sulit ya. Maksudnya tuh nggak segampang seperti Quran yang sedia di mana-mana gitu, guys. 2 jiwa dari teman sekolahnya, dari kajian yang dia pimpin, masih SMA bisa. Berarti siapa aja boleh belajar bahasa Ibrani dan Yunani kalau dia mau, nggak harus belajar kan, kalau ke dia mau, sekolah. Kalau dia nggak mau gimana? Itu masalahnya. Kalau kita Islam itu mau nggak mau ya kita memang itu harus lakukan. Karena kita sholat dalam bahasa Arab, kita sholatnya itu baca Quran dalam bahasa Arab. Mana boleh sholat dalam baca Quran dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nah, intinya adalah kita tuh dibiasakan, kita dikenalkan dari dini. Kalau mereka kan tidak gitu. Bahkan anak saya aja yang masih 1-2 tahun itu, guys, udah baca baca pendek tuh, guys, baca surat doa tidur gitu kan. Itu keren sekali gitu. Jadi langsung dikenalkan aslinya gitu. Jadi nggak seperti mereka yang cuma tahu terjemahannya, hanya orang tertentu yang mau belajar aja gitu, dan itu nggak semuanya tentunya gitu kan. Teologi dulu baru Anda belajar bahasa asli Alkitab, enggak perlu gitu ya. Nah, kalau Bang Ucok bilang Alkitab ada banyak versi gitu. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an hanya satu versi di dunia? Yang benar. Coba Abang lihat video berikut. Ya, nanti kita jelaskan ya. Ini karena dia nggak ngerti ya. Jadi Quran itu ada 2, bukan versi sebenarnya ya, lebih tepatnya ya, mushaf gitu, guys. Mushaf itu karena gini, nanti saya jelaskan terakhir. Yang penting dia ada 2 ya. Jadi untuk bagian timur dan barat. Jadi itu ada nanti kajian itu mengenai tentang khat dengan kiraat. Nah, ini pasti nggak ngerti hal ginian. Ini aja dia yakin dia ambil video ini pasti dari yang lain gini. Karena dia nggak paham hal ginian gitu. Jadi si kepalanya nggak ada. Sehingga dia perlu pinjam si kepala temannya. Nanti kita akan lihat temannya ini ngaco apa tidak gitu kan. Kita akan lihat, guys. Ini dari Pak Gracia Velo. Selamat menyaksikan. Makanya ada feeling ini, guys. Pasti. Yang ketemu lagi dengan saya, Gracia Velo. Jikalau sebelumnya sudah diuraikan tentang bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran. Nah, itu sudah saya sampaikan ya. Jadi itu semua ada membantah dari segmen Gracia Velo yang ngawur tuh, guys. Sudah saya buat videonya. Mana tinggal nonton di channel saya gitu. Yang seperti ditulis dalam buku-buku seperti ini. Bahwa memang terjadi penghilangan dengan sengaja dan hanya diperbolehkan satu versi tulisan Quran
satu bentuk huruf Quran, satu dialek Quraisy, dan hanya boleh ada satu versi bacaan Quran, yaitu bacaannya Utsman. Tidak Ya, itu namanya berhubungan dengan ya khat dengan kiraat. Khat itu apa? Khat itu adalah kaligrafi. Jadi penulisan dalam bahasa Arab. Di Arab tuh guys ya, Arab tuh adalah beberapa kaligrafi itu Arab tuh ada beberapa jenis gitu. Jadi nggak satu aja. Jadi kayak apa namanya? Anda tahu kaligrafi nggak? Contohnya tuh kayak gini, kayak Anda tahu New Times Roman apa gitu ya, Anda lihat lah di komputer atau di apapun itu ya, Anda bisa lihat kayak tulisan huruf kayak angka Romawi, angka 7 tuh dibikin huruf V, habis itu angka garis tegak lurus 2 itu 7. Kalau 9 tuh garis 1 sama huruf X. Itu namanya adalah khat alias kaligrafi. Jadi cara penulisan gitu. Nah, kalau qiraat itulah cara baca. Jadi misalnya yang tertulis itu adalah begitu, tapi cara bacanya nggak seperti itu, ngerti nggak? Berbeda. Misal kayak tadi tuh kayak abjad Romawi kan X. Kalau 9 itu kan 9 itu kan garis 1 sama X 9. Nah, itu kan. Jadi kalau dibaca itulah 9 bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya 9 gitu kan. Nah, kalau jadi nggak sesuai dengan yang tertulis gitu. Yang kalau kita baca yang tertulis adalah apa itu? X gitu kan. Karena huruf I sama X gitu. Jadi bacanya bukan X guys, tapi Inggrisnya dibaca 9, Indonesia adalah 9. Ngerti ya, paham ya? Ya, ngerti ya? Abjad Romawi 9 misalnya, sebagai contoh ya. Yaitu huruf I dan huruf X itu bacaannya bukan X gitu. Tapi bahasa Inggrisnya 9, bahasa Indonesia 9. Itu paham ya? Jadi itu adalah qiraat namanya, cara baca. Jadi ada huruf-huruf ya dalam bahasa dia ada khat Maghribi ya, itu untuk berlaku untuk bagian barat ya. Jadi di Afrika Utara sebelah Mesir ya, dan ada yang khat atau qiraat yang untuk bagian timur, yaitu bagian Arab ke Jazirah Arab ke bagian timur gitu guys. Perkenankan ada qiraatus sabah. Qiraat yang berlainan 7 bacaan tidak boleh. Qiraatus sabah hanya pernah ada sebelum zaman Utsman, selama Muhammad masih hidup. Nah, jikalau tadi sudah dijelaskan bahwa Quran sebelum zaman Utsman, Quran pra-Utsmani memiliki banyak perbedaan teks, totalnya belasan puluhan ribu teks. Dan ini yang menyusun adalah Imam Abu Dawud, ulama terkenal Muslim, bukan orang Kristen. Anda bisa lihat di buku sini. Nah, salah satu logika, jikalau semua... Bentar ya, kita bahasin dulu yang tadi itu dikatakan ada puluhan ribu. Gini guys ya, para sahabat itu ya, para pengikut Nabi ya, umatnya itu adalah menghafal dan mencatat. Makanya ada banyak bukti. Itu bukti semuanya itu ya. Mereka catat dan mereka hafal gitu. Misalnya pun itu catatan dibakar, masih ada simpan di kepala mereka gitu. Dan ingat, Rasul menyampaikan kepada berbagai kaum ya tentang firman Allah gitu, sehingga ya yang menerimanya siapa tentu akan maknanya sama, tapi tentu karena ada perbedaan khat, yaitu cara teks tulisan dan juga qiraat, cara baca tentu ada perbedaan, tapi tetap maknanya sama guys. Dan itu kayak semacam kayak dialektika gitu. Dialektika, ngerti ya? Dialektika. Jadi misalnya kayak logat lah gitu guys. Misalnya ada tulisan teks Indonesia, orang Jawa akan lain cara bacanya, logatnya kan beda sama orang Batak, ya kan? Kalau misalnya tulisan huruf apa kau lihat-lihat, kalau kita orang Indonesia yang udah biasa bahasa Indonesia kan bacanya apa kau lihat-lihat. Orang Batak beda, apa kau lihat gitu kan?